umroh menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Maliki, umroh itu hukumnya sunnah muakkad, tetapi wajib sekali untuk melaksanakan ibadah umroh kalau menurut madhab Imam Malik dan Imam Hanafi. Nah, kalau umroh ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, umroh ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, sama seperti haji. Sedangkan di Indonesia ini kita harus bermadhabkan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib, sama seperti haji. Sama seperti haji, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Kalau haji disebutnya haji besar, kalau umroh disebutnya haji kecil. Kenapa umroh sama seperti haji? Karena rukunnya sama, bedanya cuma dua, ibu bapak. Apa bedanya dua? Ya, kalau umroh tidak wukuf di padang Arafah dan tidak lempar jumrah. Tidak lempar jumrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ardh ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatam milisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca doa talbiyah. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa talbiyah kita baca bareng-bareng, kita semua yang hadir pada malam ini bisa ditakdirkan sampai ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Yo, ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan para ustadz yang ada di Sukaratu ini diberikan kesehatan oleh Allah. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa kita hadir, Bang Boni. Hadir? Oh tidak hadir. Pak Kadus, Bapak RT hadir. Mana RT-nya Pak? Kok RT-nya kumisnya ke pagar kabupaten? Pak Kadus, Pak RT, kita doakan aparatur pemerintah desa Sukaratu mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya ta'dimi, saya muliakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Ada yang ingat tapi namanya lupa tuh. Jadi mohon maaf para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan para kesepuhan diberikan umur yang barokah dan mudah-mudahan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga besar calon tamu Allah, Doipur Rahman, yaitu Ibu Wardati binti Ismail. Ya, Datu, mohon maaf saya tidak tahu nama suaminya. Saya manggilnya Datu aja. Siapa? Ya, Datu Johani Yunus beserta anak-anaknya, Bang Boni. Mungkin ada lagi adik-adiknya, keluarga besar seluruhnya, yaitu calon tamu Allah yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan keluarga besar semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan Bang Boni usahanya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bang Boni cepat nyusul sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya takdimi, saya muliakan yang terkhusus Ibu Wardati binti Ismail yang insya Allah nanti tanggal 30 berangkat mulai dari Sukaratu nanti ke Bandara Raden Intan sampai ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Jeddah, dari Jeddah nanti menuju ke Madinah, dari Madinah nanti ke Mekah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama pada malam ini, Ibu Wardati binti Ismail mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Berangkat selamat dan pulang selamat membawa oleh-oleh predikat umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal. Wabil khusus yang saya takdimi, saya muliakan, ini orang tua saya Bapak Saripudin. Karena saya dulu lagi bujangan paling disayang dengan Datu Temenggung Dinar dari Pelembapang. Nah ini sudah lama nggak ketemu.
Dulu Temenggung Sulaiman sayang benar dengan saya. Saya baru ngajar di Pelambapang 1 bulan, langsung dibuatin madrasah dengan beliau. Mudah-mudahan Pak Saripudin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang saya muliakan, saya takdimi bapak-bapak, rupanya ada ibu-ibu di dalam. Bu, enggak kedengeran ya Bu? Kedenger Bu? Kedengeran? Enggak kedenger? Kedenger enggak Bu? Oh kedengar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya takdimi, aminkan doa saya Bapak Ibu yang hadir pada malam ini memenuhi undangan keluarga besar yaitu Datu Johan. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita pada malam ini Allah jadikan ibadah. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Amin. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang. Siapa yang ngomong amin? Mudah-mudahan kita semua diberikan yaitu umur yang barokah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, terus sampai ke Madinah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah. Mudah-mudahan bapak-bapak istri-istrinya pada nambah. Siapa amin? Dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelum saya menerangkan tentang umroh, saya akan mengingatkan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu orang tua saya semuanya, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita jangan sampai bosan-bosan untuk meminta tambah iman kepada Allah, karena iman manusia beda dengan imannya para malaikat. Imannya para malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Iman malaikat itu tidak tinggi, tidak ke bawah, melainkan iman malaikat itu lurus, datar. Kenapa iman malaikat itu datar? Karena malaikat ditugaskan oleh Allah. Para bapak jamaah rahimakumullah, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan disuruh berdiri sampai yaumal kiamah. Ada yang ditugaskan disuruh sujud sampai yaumal kiamah. Maka malaikat imannya tidak tinggi, tidak ke bawah, melainkan lurus, terus lurus. Itulah keimanan para malaikat. Iman para malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Kalau imannya para nabi, imannya para rasul itu tidak datar, tidak ke bawah, melainkan tinggi, terus tinggi. Itulah keimanan para nabi dan para rasul. Sekalipun diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, para nabi dan para rasul keimanannya tidak mungkin lurus, tidak mungkin ke bawah, melainkan terus tinggi, terus tinggi. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Contoh Bapak Ibu, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam selama 27 tahun diberikan penyakit oleh Allah. Bayangkan para ibu jamaah,
Nabi Ayub diuji, dicoba, diberikan musibah oleh Allah, badannya semua borokan, badannya semua para ibu jamaah penuh dengan penyakit, tetapi Nabi Ayub terus saja beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi Ayub tidak pernah berdoa meminta sembuh kepada Allah. Kenapa? Karena keimanan para nabi, para rasul itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Contoh lagi, kenapa para nabi dan para rasul itu keimanannya terus tinggi, terus tinggi? Dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukannya penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, melainkan lemparan batu ketika Nabi Muhammad mau mendakwahkan agama di negara Taif, para bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi pada waktu itu Pak, Nabi kita Muhammad dilempari dengan batu sampai-sampai dahinya mengeluarkan darah. Darah tersebut tidak dibiarkan menetes ke bumi. Kenapa? Kalau darah tersebut sampai menetes itu ke bumi, maka negara Taif itu akan dihancurkan oleh Allah. Bayangkan ujian cobaan yang diberikan oleh Nabi, sekalipun ketika mendakwahkan agama Allah tidak mendapatkan penghormatan, kemuliaan, tetapi Nabi terus keimanannya semakin meninggi, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan Nabi kita Muhammad bukan hanya itu saja Pak, cacian, makian, hinaan yang Nabi dapat, tetapi Nabi terus tinggi keimanannya, karena iman para nabi beda dengan imannya para malaikat. Kalau keimanan para nabi dan para rasul itu terus tinggi, itulah iman para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul itu beda dengan imannya manusia. Kita sebagai muslimin wal muslimat, kalau iman muslimin wal muslimat kita sebagai manusia, bapak ibu, kadang naik, kadang datar, kadang lurus, kadang ke bawah, bahkan ada yang nyungsep. Pak, wih, lemes dah. Pak, ada nggak keimanan kita yang lagi nyungsep malam ini? Ada nggak? Ada nggak Pak? Bu, keimanan kita malam ini yang hadir di sini ada nggak yang lagi merosot, yang lagi nyungsep? Ada nggak Bu? Enggak ada. Saya yakin yang hadir di sini mah enggak ada yang imannya lagi merosot. Betul? Betul. Gampang Pak. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau keimanan kita itu lagi merosot, keimanan kita itu lagi ke bawah, bawaannya malas ibadah, bawaannya malas sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau bersedekah, tidak mau zakat, berarti menunjukkan keimanan kita itu lagi merosot. Kata Rasul, gampang kuncinya supaya keimanan kita langsung naik. Apa kata Rasul? Dzikrul maut, yaitu mengingat yang namanya mati. Ingat mati. Ingat mati. Kenapa kita harus ingat mati? Takut kita mati tidak membawa iman, para bapak jamaah rahimakumullah. Contoh nih, contoh misalkan Pak Bakar ini belum sholat. Ada di sini namanya Bakar Pak? Nggak ada ya Pak? Misalkan Pak Bakar ini belum sholat, misalkan belum sholat isya, air kemudian yang tadinya tidak mau melaksanakan sholat, insya Allah kalau ingat mati mah sholat Pak. Jadi kuncinya adalah
Keimanan kita kalau lagi merosot, malas ibadah, malas kita baca Quran, zikir, pokoknya yang diperintahkan oleh Allah kita malas, berarti iman kita ini lagi merosot. Maka kuncinya satu, kalau keimanan kita lagi merosot, yaitu ingat mati. Pak, Bu, Bu, lanjut. Terus apa matanya makan kopi terus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak lama tidak banyak yang mau saya sampaikan pada malam ini, terutama mengenai masalah umroh. Apa itu umroh Bapak Ibu? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, umroh menurut madhab Imam Hanafi, hukum daripada umroh menurut madhab Imam Hanafi, menurut madhab Imam yaitu Maliki, umroh itu hukumnya sunnah muakkad. Apa hukumnya Pak? Iya, ngopi. Ini mah nyampe jam 10 Bang Boni. Tadinya mau 10 menit, ini mah sampai jam 10 dikasih kopi ini Pak. Melek mata nih. Ayo ngopi. Ini mah sampai jam 10. Jam berapa ini? Pak Saripudin. Embekan jam pira kira? Jam 9 kurang. Lanjut Pak. Lanjut. Umroh menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Maliki, umroh itu hukumnya sunnah muakkad, tetapi wajib sekali untuk melaksanakan ibadah umroh kalau menurut madhab Imam Malik dan Imam Hanafi. Nah, kalau umroh ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, umroh ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, sama seperti haji. Sedangkan di Indonesia ini kita harus bermadhabkan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib, sama seperti haji. Sama seperti haji, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Kalau haji disebutnya haji besar, kalau umroh disebutnya haji kecil. Kenapa umroh sama seperti haji? Karena rukunnya sama, bedanya cuma 2 ibu bapak. Apa bedanya 2? Ya kalau umroh tidak wukuf di padang Arafah dan tidak lempar jumrah. Tidak lempar jumrah. Nah ini Pak, menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa hukum daripada umroh itu hukumnya wajib. Ya udah, bagi kopi dulu. Kopi. Nanti sudah selesai ngopi baru mulai lagi. Ya, dibagikan dulu. Masih ada? Biar nanti khusyuk ya Pak, karena jarang-jarang nerangin masalah umroh Pak. Kalau kita cari ke pasar nggak bakal nemu ini Pak. Ini buat bekal kita sebagai orang Islam, mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa sampai ke Baitullah. Karena cita-cita orang Islam, cita-cita orang yang beriman tiada lain kita bisa menginjak tanah haram, bisa menginjak yaitu Mekah, bisa yaitu berjumpa dengan Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dibagiin kopinya ini? Cukup? Udah Bang Boni? Oh masih? Lanjut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak masyarakat yang mengatakan umroh itu jalan-jalan, itu salah besar.
Kalau ada orang yang mengatakan umroh itu jalan-jalan, orang yang nggak pengen umroh tetapi nggak punya duit. Umroh itu bukan jalan-jalan. Umroh itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah sesuai kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu dan sempurnakanlah umrohmu lillah, semata-mata karena Allah. Nah sekarang Ibu Wardati niatkan di dalam hatinya, umroh ini berangkat semata-mata niatnya karena Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, jawab yang kompak. Bapak-bapak pengen gak umroh? Jawab yang kenceng, pengen gak umroh? Punya duit gak? Terus kalau gak punya duit siapa yang mau ngumrohin? Ustadz. Pengen umroh tetapi gak punya duit. Siapa yang mau ngumrohin Pak? Pak Ustadz Mahfud. Kalau saya Pak, mohon maaf, berangkat umroh itu 1 tahun bisa 6 kali, 5 kali Pak. Saya bawa jamaah. Bahkan orang Sukaratu ini sudah banyak yang saya bawa, lebih daripada 2 kalau tidak salah. Orang Kecapi, Kesugihan, banyak sampai ke Pasar Baru. Pokoknya saya setiap tahun bisa 5 kali, 6 kali. Gampang Pak. Kalau Bapak pengen berangkat umroh mah gampang. Mau saya kasih doanya mau. Tanpa hitungan bulan sudah sampai ke Baitullah, Pak. Mau saya kasih doanya. Ai datang lagi kopinya nih. Aduh. Ngerjain kita tongkat Bang Boni ini. Semua dibagiin kopi, yang ceramah mah nggak ngopi. Jadi Bang Boni, mohon maaf, itu saya tadi disiapkan kue apa itu? Kue bolu, ada kue lapis, ada kue apa itu? Apa itu? Ada kue brownies di dalam. Jadi Bang Boni, mohon maaf kalau tadi disiapkan nggak saya makan, mohon maaf. Oh iya, mau kemana Pak? Oh, di usul anak. Jadi kalau yang disuguhkan nggak saya makan, mohon maaf Bang Boni. Siapa yang ngomong dibungkus katanya? Siapa yang ngomong dibungkus? Bang Boni, ada yang ngomong dibungkus katanya Bang Boni. Iya. Bang Boni, kalau mau ngebungkus jangan nanti Bang Boni, sekarang aja Bang. Takut nanti selesai ceramah lupa nanti. Pulang saya nggak bawa apa-apa nanti. Lanjut Pak. Mau saya kasih doanya mau? Mau saya baca doa, ikutin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolna dolwah dolbon dolbil. Oh gak beres katanya. Dol kebon gara-gara kopi ini. Pak, doa saya tadi salah nggak Pak? Salah nggak Pak? Salah nggak Pak? Nggak salah? Gampang. Kalau kita pengen berangkat ke Mekah mah gampang. Bapak Ibu amalkan bangun malam selama 40 malam. Sekarang saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun nggak Pak? Bangun. Apanya yang bangun? Bangun. Asal. Jadi para bapak jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Para bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang mengatakan umroh itu jalan-jalan, itu salah besar. Umroh itu perintah Allah. Tadi hukumnya menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, umroh itu hukumnya wajib. Seumur hidup sekali wajibnya kita
sekali para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Namun beda kalau tujuan orang haji beda dengan tujuan orang umroh. Kalau orang haji apa tujuannya para bapak? Kalau orang haji tujuannya mau menyempurnakan rukun Islam, tetapi bukan untuk mencari gelar haji. Beda dengan umroh. Kalau umroh mah tujuannya apa? Kalau umroh itu tujuannya untuk menghantarkan dosa. Untuk menghantarkan dosa kita kepada Allah. Betapa banyaknya selama kita hidup ini Bapak, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada istri, dosa kita kepada anak, dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada saudara-saudara kita, terutama dosa kita masing-masing. Betapa banyaknya kita dosa ini para bapak jamaah rahimakumullah. Ketika orang yang melaksanakan ditakdirkan oleh Allah bisa umroh, selesai tahallul, maka kata Rasul dosanya akan kembali bersih seperti dilahirkan kembali oleh orang tuanya, Pak. Makanya betul kata Pak Saripudin tadi, kita di sana tuh mau ibadah, mau benar-benar supaya kita jangan sampai kita berangkat umroh, jangan sampai orang yang berangkat haji membawa hati yang tidak bersih. Jangan sampai kita berangkat umroh atau berangkat haji membawa kekotor yang ada di dalam hati kita. Apa kekotor yang ada di dalam hati kita? Kayak seperti dengki, hasud, sombong, takabur, ujub, ria, jahal, sahal, jangan dibawa. Karena apa? Karena kayak seperti Ibu Wardati ini adalah calon tamu Allah. Kalau kita mau berjumpa dengan Allah, jangan sampai kita ada kekotor yang ada di dalam hati kita para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Umroh para bapak jamaah, kenapa umroh ini disebutnya kita ini mau menghantarkan dosa? Karena apa para ibu? Karena tobat itu Pak, Bu, tobat itu Bu, Pak, ada tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat bulanan, ada tobat tahunan, dan ada tobat seumur sehidup sekali. Tuh, Pak. Mau terus nggak ini Pak? Terus nggak Bu? Terus? Ibu-ibu matras terus aja ini. Terus Pak? Karena orang ceramah mah Pak mau terus, mau sebentar, mau lama, yang penting dapat Siapa yang ngomong amplop? Sambil minum kopi ngomong plop. Siapa yang ngomong amplop tadi sambil minum kopi plop? Bukan amplop Pak, maaf Pak. Saya baru pulang dari Pringsewu Pak, habis acara Isra Mi'raj. Mohon maaf yang namanya amplop mah Pak, belum sampai rumah udah saya buang. Sama. Jadi mohon maaf Pak, nama begini nih, ngaji sama bapak-bapak ini modelnya begini nih. Modelnya kalau bapak-bapak itu kalau ngaji matanya merem tetapi piring mah udah habis kue-kue. Kalau nggak ngunyem ya mulutnya ngebul. Itu bapak-bapak. Makanya banyak bapak-bapak kalau ngaji nggak nyambung. Gimana mau nyambung orang amal amplop. Coba bapak-bapak awas nih, kita kumpul malam ini diundang dengan Pak Boni dan keluarga besarnya Bapak Johan. Kita kumpul di sini nih, awas kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Tuh kan Pancasila, bukan Pancasila Pak, Panca Indra. Tuh, amal amplop Pancasila. Tapi insya Allah para bapak jamaah rahimakumullah beda dengan ibu-ibu. Bapak-bapak mah Bu, walaupun diem ngantuk ngobrol tetap nyambung kalau ngaji. Kalau ibu-ibu mah tuh di sana tuh nggak tahu nyambung tahu nggak di sana tuh Bu. Jadi bapak ibu jamaah rahimakumullah, tobat itu ada tobat harian, ada tobat mingguan,
ada tobat bulanan, ada tobat tahunan, dan ada tobat seumur sehidup sekali. Nah, mana yang disebut tobat harian? Yang disebut tobat harian apabila Bapak melaksanakan sholat 5 waktu, itu Bapak lagi melaksanakan tobat harian. Dohor nggak pernah ketinggalan, asar, maghrib, isya, subuh. Apabila 5 waktu setiap hari kita laksanakan, berarti kita lagi melaksanakan tobat harian. Ada di sini yang sering bolong-bolong sholatnya ada? Ada, banyak. Orangnya hadir, Pak. Hadir semua. Duduk di kok hadir semua? Duduk di mana tuh? Duduk di kursi apa di bawah itu? Nah, itu disebutnya taubat harian. Nah, bagaimana yang disebut taubat mingguan? Yang dinamakan tobat mingguan itu Bapak, apabila Bapak-Bapak datang hari Jumat, akhir kemudian Bapak melaksanakan sholat Jumat, ketika Bapak melaksanakan sholat Jumat, itu disebutnya tobat mingguan. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu tobat mingguannya? Kalau ibu-ibu tobat mingguannya, bapaknya di masjid, ibu di rumah nungguin bapak. Nah, akhir kemudian ketika bapaknya datang, diambil tangannya, dicium tangannya. Ada nggak istri kita yang seperti itu, Pak? Ada nggak, Pak? Jarang. Jarang. Tuh, Bu, itu namanya tobat mingguan. Sedangkan ibu-ibu mah Masya Allah, kayak zaman sekarang nih, ibu-ibu ngaji setiap minggu, setiap bulan, tapi tetap aja ngelawan sama suami mah. Betul Bapak-bapak? Betul nggak, Pak? Di sini ada nggak istri kita yang ngelawan sama suami? Banyak. Yang nggak sholat banyak. Bagaimana ngelawan nggak benar sama dia? Aduh, Masya Allah. Terus, Pak. Nah, jadi kalau Bapak melaksanakan sholat Jumat, itu dinamakan tobat mingguan. Ibu nunggu suaminya dari masjid, akhir kemudian ibu minta maaf dengan suami. Nah, itulah yang disebut tobat mingguan untuk seorang perempuan. Nah, ada lagi tobat itu disebutnya tobat bulanan. Nah, mana disebut tobat bulanan? Bapak ada majlis taklim, hadir ke pengajian untuk mencari ilmu. Begitu juga ibu datang ke pengajian. Ketika ibu datang di pengajian, walaupun sebulan sekali ketemunya atau seminggu sekali, Bapak mau hadir di pengajian, itu disebutnya tobat bulanan. Ada lagi tobat tahunan. Nah, mana tobat tahunan? Tobat tahunan itu yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Nah, bentar lagi nih Ramadan nih, Pak ya. Ada di sini yang nggak full puasanya, Pak. Banyak lagi. Yang nggak sholat banyak, yang nggak full puasanya banyak. Banyak, Pak. Orangnya hadir. Ada orangnya, Pak? Ada, hadir. Duduk di mana, Pak? Oh, di pojok. Pojok mana, Pak? Tiang? Pojok tiang apa pojok pintu? Nah, kalau kita melaksanakan puasa Ramadan 1 tahun full, 1 bulan full, nanti kita akan ketemu bulan Ramadan, kita full puasa Ramadan, maka disebutnya itu tobat tahunan. Nah, mana yang disebut tobat seumur sehidup sekali? Kalau yang dinamakan tobat seumur hidup sekali bagi umat Nabi Muhammad yang dimampukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh. Ketika kita datang melaksanakan ibadah haji, ketika kita datang menurut panggilan Allah melaksanakan ibadah umroh, maka itu disebutnya tobat seumur sehidup sekali. Jadi itulah umroh. Tujuan umroh ini untuk menghantarkan dosa kita kepada Allah. Untuk menghantarkan dosa kita kepada Allah, Bapak. Umroh ini Masya Allah para ibu jamaah rahimakumullah, karena panggilan Allah itu ada 3.
Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji dan umroh, dan yang ketiga panggilan kematian. Mana yang disebut panggilan sholat? Ketika kita mendengar suara adzan di masjid, kita datang ke masjid, berarti orang tersebut sudah memenuhi panggilan sholat. Walaupun kita tidak keburu datang ke masjid, kita sholat di mana saja. Ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita sudah memenuhi panggilan Allah. Itu panggilan sholat. Para bapak jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua panggilan haji dan umroh. Nah, orang yang mampu bisa haji, orang yang dimampukan bisa umroh, bukan karena kita itu orang kaya, bukan karena kita itu orang miskin, bukan karena kita ini orang bodoh, bukan karena kita ini orang yang ahli ibadah, bukan karena kita ini para bapak banyak dosanya, bukan, karena sudah keinginan Allah di dunia ini. Kalau Allah sudah berkeinginan, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa tidak punya ayah, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Kenapa Allah bisa memanggil kita sampai ke Baitullah dan disampaikan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad di Madinah? Kenapa? Karena di hatinya punya niat dan rindu dengan Baitullah. Yakinlah para bapak jamaah rahimakumullah, siapa saja umat Nabi Muhammad yang tertanam di dalam hatinya rindu dengan Baitullah, tidak lama lagi akan dipanggil melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini mohon maaf Pak, lagi saya diri pribadi aja, orang-orang mah haji sampai tahun-tahunan nunggu. Saya prosesnya cuma 3 bulan Pak. Tahun kemarin saya berangkat, bahkan saya membawa jamaah 16 jamaah berangkat haji tahun kemarin. Kalau dipikir-pikir secara akal para bapak jamaah, dari mana orang daftar aja butuh tahunan? Kita reguler aja kita di pemerintah nunggu 20-26 tahun sekarang nih Pak Saripudin ya. Saya tanpa lagi, nggak ada angin, nggak ada ini, ada kawan bos travel, Kiai ayo berangkat haji tahun ini, bawa jamaah 16 orang. Tuh Pak, berangkat saya tahun kemarin haji para bapak jamaah. Umroh saya setahun 5 kali 6 kali berangkat. Mohon maaf, saya cerita ini bukan sombong para bapak jamaah. Kenapa? Karena saya menanamkan rindu dengan Baitullah. Kalau saya ngedengar tuh kadang-kadang ngelihat di HP tuh Pak, di HP, di YouTube, kalau sudah dengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak, tanpa terasa kadang-kadang saya mengeluarkan air mata. Apalagi ngeliat video orang yang lagi tawaf di Ka'bah tuh Pak, nangis sedih. Ya Allah, panggil saya lagi. Karena saya dulu pertama kali saya umroh itu Pak, ketika tahun 2017 para bapak jamaah, tidak ada ceritanya orang yang pertama kali melihat Baitullah itu pasti nangis Pak. Nggak ada ceritanya Pak. Walaupun sehebat apapun kita, badannya gede, kumisnya kayak pagar kabupaten, tetap kalau pertama kali kita ngelihat Ka'bah mah pasti nangis. Coba tanya Pak Saripudin, betul nggak Pak? Nangis kita Pak. Kita ini tidak ada apa-apanya Pak. Karena kalau sudah nyampe sana itu Pak, walaupun jabatan kita presiden, gubernur, bupati, udah nyampe sana mah sama. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, apalagi sampai toab. Nggak ada Pak, sama pakai kain putih kalau laki-laki, pakaian ihram. Gak ada bedanya para bapak jamaah rahimakumullah. Makanya di dunia ini tidak ada yang dibanggakan di dunia ini para bapak. Tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Jangan sampai kita hidup di dalam dunia membawa harta, tetapi harta kita tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan harta malah jadi rebutan anak dan keturunan kita para bapak jamaah rahimakumullah. Kalau bisa mah terus daftarkan haji, daftarkan umroh. Siapa tahu ketika kita sisa umur ini para bapak jamaah, kita ada uang sedikit, kita pakai daftar. Siapa tahu ibadah inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah umroh. Mohon maaf saya tidak menerangkan rukun umroh yang ada 5, karena rukun umroh itu niat, terus tawaf, sa'i, tahallul, terus tartib, nggak saya terangkan para Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Intinya saya berdiri di sini adalah mohon maaf, bukan saya mau mengguruin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Intinya saya berdiri di sini, yang pertama saya al-fakir, manusia yang doib, yang penuh kekurangan, berharap doa kepada Bapak Ibu. Doa apa? Karena insya Allah saya nanti yang akan membawa jamaah, cuman nggak banyak Pak. Untuk bulan Januari ini masuk bulan Sa'ban, saya bawa jamaah cuman orang 9. Lagi di bulan November kemarin saya bawa jamaah 48. Bulan Oktober kemarin saya bawa jamaah 46. Nah di bulan Sa'ban ini cuman saya bawa orang 9. Kalau hitungan usaha itu rugi Pak. Nah kenapa ke orang 9? Bahkan saya Pak pernah bawa jamaah itu orang 6. Kalau memang sudah bulan misalkan berangkatnya bulan 2, harus bulan 2 Pak. Saya tidak mau diatur dengan travel. Kenapa? Karena tujuan saya ingin menjembatani umat Nabi Muhammad agar sampai ke Baitullah. Apalagi sekarang zaman banyak travel, yang kita khawatirkan travelnya para bapak jamaah rahimakumullah, yaitu malah ngebohongin kita banyak Pak. Jadi mohon maaf Pak, kalau saya nanti nih setelah bulan ini, nanti bulan Ramadan juga ada pemberangkatan, cuman saya nggak berangkat. Kenapa Ramadan saya nggak berangkat? Karena saya ada kesibukan kalau di bulan puasa. Nanti saya ngambil pemberangkatan lagi di bulan 6 atau di bulan 7 selesai musim haji para bapak jamaah rahimakumullah. Intinya saya berdiri di sini berharap doa kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam ini. Doakanlah kami dan doakanlah saya dan doakanlah orang tua saya, Ibu Wardati binti Ismail, yang mau melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan dengan adanya doa bersama pada malam ini, Ibu Wardati binti Ismail diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan rizkinya tambah barokah, dan mudah-mudahan Ibu Wardati binti Ismail pulang dari Mekah selama di Madinah diberikan kekuatan, kesehatan, selama di Mekah pun begitu diberikan kesehatan, kekuatan, dan pulang membawa predikat umroh yang mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya al-fakir, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Intinya para bapak jamaah, zaman sekarang travel itu sudah kayak jamur. Kalau travel saya asli yang punya orang Lampung, kantornya adanya di Bandar Lampung. Para bapak jamaah rahimakumullah, insya Allah real para bapak. Bahkan kayak Bang Boni aja daftar dengan saya, nggak pernah dia nanya travel apa, enggak. Tanya Bang Boni, betul Bang Boni? Iya, Bang Boni daftar dengan saya. Pokoknya emak saya Ustadz, berangkat sama Ustadz, oke. Bahkan sampai sekarang nggak saya kasih kwitansi, betul nggak Bang Boni? Tuh kan, nggak ada kwitansian. Para bapak jamaah rahimakumullah. Tapi padahal itu perlu itu Bang Boni. Tetapi alhamdulillah dengan keyakinan Bang Boni, yakin dengan saya, insya Allah saya pun amanah yang saya sampaikan. Kapan berangkat? Kata Bang Boni, bulan 1. Tanggal berapa? Nanti dulu Bang, tanggalnya belum saya lihat. Kan begitu Bang Boni ya. Nah, biasanya saya menentukan tanggal itu setengah bulan lagi mau pemberangkatan, baru saya sampaikan. Kenapa? Karena khawatirnya ada halangan. Kalau sudah pikpek, udah baru saya sampaikan tanggal sekian berangkat. Alhamdulillah saya nanti bersama jamaah, saya bawa 9 jamaah, nanti berangkatnya Datu tanggal 30, yaitu di bulan Januari ini. Insya Allah nanti pulang lagi tanggal 8 Bang Boni, tanggal 8, mudah-mudahan gak ada halangan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Intinya bapak ibu, kalau bapak ibu punya uang jangan sayang-sayang, kembalikanlah harta kita untuk di jalan Allah. Niatkan mulai dari sekarang. Saya yakin nih, karena virus umroh itu cepat.
virus umroh ini cepat. Saya yakin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, saya yakin berangkat umroh. Ada di antara bapak. Karena saya yakin, karena virus umroh itu begitu Pak. Virus umroh itu cepat nularnya. Yang penting bapak mulai sekarang pasang niat dan tanamkan rindu dengan Baitullah. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rizki yang barokah, rizkinya luas, biar cepat sampai ke Baitullah.